Sebuah pisau di tangan kananku semakin kupegang erat. Aku mulai merasakan keringat dingin mengalir di punggungku. Pelan-pelan, aku mendekat ke atas tempat tidur. Dan dengan gemetar aku mengangkat pisau di tanganku ke atas. Aku menahan nafas. Dan dengan tajam, aku memandang dia. Seseorang yang sedang tidur terlentang di tempat tidurku. Laki-laki. Tanganku semakin gemetar, bersiap menancapkan pisau yang kupegang ke dadanya. Sekilas, aku melihat sosok ayah, ibu, dan kakak di sudut ruangan. Menatapku sambil menyeringai. Ini saatnya. Aku mengayunkan pisauku ke arah dada laki-laki yang tidur di tempatku itu. Perasaan aneh tiba-tiba menyelimutiku. Dan pisauku pun terhenti. Beberapa sentimeter dari dadanya. Aku terduduk di sisi tempat tidur.
Ternyata banyak sekali orang-orang yang mengalami mati suri di dunia ini. Puluhan cerita tentang pengalaman mati suri membuatku kagum. Seseorang dari Meksiko menceritakan, saat mati suri, dirinya seperti berjalan di lorong yang panjang sekali. Di sisi kiri dan kanan lorong tersebut adalah dinding dengan banyak sekali lampu berwarna putih dan terang benderang. Dan lampu itu menjadi semakin terang dan sangat menyilaukan ketika orang itu sadarkan diri. Dan sebetulnya masih banyak lagi cerita lainnya yang membuatku semakin penasaran soal kematian dan mati suri. Akhirnya awal tahun 2010, aku memulai menulis buku yang aku beri judul Kematianku. Mungkin buku ini adalah bentuk dari obsesiku akan kematian selama ini. Buku ini akan berisi pengalaman-pengalaman tentang orang yang hampir mati. Raka sebetulnya sempat bingung dengan diriku. Tapi pada akhirnya Raka tetap setia menemaniku. Aku sangat mencintai Raka. Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpanya. Walaupun pada akhirnya itu membuatku makin takut kehilangan dia. Dan rasa takut itu terkadang membuatku menjadi tidak waras. Hingga saat ini sudah 6 kali sebetulnya aku mencoba untuk membunuh Raka. Kadang aku berpikir, daripada Raka meninggalkanku dengan cara yang menyakitkan, lebih baik aku saja yang membunuhnya. Pada awalnya Raka sempat takut dan ingin meninggalkanku. Tapi akhirnya Raka mengerti bahwa kejadian seperti itu terjadi ketika aku sedang tidak waras. Dan dia pun sudah semakin tahu bagaimana sebetulnya cara menghadapiku. Malam itu aku frustasi. Cerita-cerita tentang pengalaman mati suri sudah menumpuk. Tapi tetap saja rasanya ada yang kurang. Aku tiba-tiba tidak percaya dengan mereka. Tidak percaya dengan semua cerita tentang pengalaman mati. Cerita tentang lorong dan cahaya putih. Semuanya bullshit. Aku butuh sesuatu yang kupercaya, yang bisa ku pegang ceritanya. Akhirnya, aku menelpon Raka. Dan dengan gugup aku berkata bahwa aku butuh dia. Aku butuh dia untuk hampir mati dan menceritakan pengalamannya padaku. Raka lalu bertanya, kenapa harus dirinya? Dan aku menjawab karena aku percaya dengannya. Setelah diam beberapa lama, Raka menjawab iya. Lalu dia menyuruhku cepat tidur. Dan besok, Raka akan menemuiku untuk mati. Aku tersenyum. Dan akhirnya aku bisa tidur dengan tenang. Namun tiba-tiba aku terbangun karena terganggu oleh suara-suara aneh. Suara aneh terdengar seperti orang-orang yang sedang mengaji. Suara
Suaranya sangat bergemuruh, bersahut-sahutan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Suaranya terdengar sangat jelas. Aku membuka mataku. Astaga, di mana ini? Aku tidak berada di kamarku. Badanku semuanya kaku. Tangan dan kakiku terikat. Bahkan aku tidak bisa menggerakkan kepalaku. Mataku melihat sekeliling. Dan orang-orang itu ternyata sedang duduk bersila mengelilingiku sambil tertunduk dan terus mengaji. Astaga, apa ini sebetulnya? Dan aku tetap saja tidak bisa berbicara. Lalu aku melihat ke bagian bawah tubuhku. Astaga, ternyata seluruh tubuhku dibungkus kain kafan. Dan aku pun baru sadar. Orang-orang di sekelilingku sedang tahlilan. Astaga, ada apa ini sebenarnya? Kenapa aku diperlakukan seperti mayat? Tiba-tiba seseorang menutup kain kafan di wajahku dan mengikat tali pocongku. Aku tetap saja tidak berdaya. Aku tidak bisa teriak. Lalu tubuhku diangkat dan diletakkan di atas sesuatu. Dan terasa kemudian olehku sesuatu yang lain menutupi tubuhku. Dan kemudian aku terangkat lagi. Ya Tuhan, ini pasti keranda mayat. Aku yang tidak bisa berbuat apa-apa hanya menangis. Karena aku takut sekali. Aku bisa merasakan keranda digotong dan diarak. Sementara orang-orang masih saja terus mengaji. Dan tak lama kemudian kerandanya berhenti. Aku diturunkan. Astaga, aku mencium sesuatu. Bau ini, bau tanah. Lalu tiba-tiba tali pocongku dibuka. Aku sudah berada di liang lahat. Gelap sekali. Aku merasakan tanah mulai menutupi tubuhku. Ya Tuhan, mereka mulai menutup liang lahat dengan tanah. Aku ingin minta tolong, tapi aku tidak bisa bergerak. Aku mulai merasakan tanah mengenai wajahku. Dan saat itulah aku tiba-tiba bisa berteriak. Samar-samar aku bisa melihat dan mendengar orang-orang itu menjerit. Beberapa di antara mereka ada yang lari sambil minta tolong dan berteriak-teriak, "Mayat hidup! Mayat hidup!" Lalu beberapa orang yang semakin mempercepat menutup liang lahat dengan tanah. Mulutku yang masih menganga tertutup oleh tanah. Aku tidak bisa bernafas. Aku terkubur. Aku tercekik kehabisan nafas. Ampun Tuhan. Terbangun di sebuah tempat, di sebuah rumah sakit. Rumah sakit yang nampak tua. Badanku terasa sangat lemas. Tangan kiriku tiba-tiba terasa sakit. Sakit sekali.
ketika aku mencoba untuk mengangkat tanganku. Dan ternyata pergelangan tanganku terbungkus kain perban. Aku melihat sekeliling. Di sana, di sudut ruangan, berdiri seorang laki-laki. Raka. Dia lalu berjalan mendekatiku dengan santai dan berkata, "Gimana rasanya hampir mati? Saya capek sama semua ini." Malam itu, saya iris nadi kamu. Dan saya buru-buru bawa kamu ke rumah sakit, supaya kamu gak mati. Sekarang kamu bisa tulis pengalaman kematian kamu sendiri. Saya pergi. Lalu Raka pergi meninggalkanku yang terpaku. Aku tidak tahu harus berkata apa-apa. Raka terus berjalan membelakangiku, meninggalkanku sendirian. Yang hampir saja mati. Pernah dengar mitos tentang tali pocong perawan? Atau mungkin pernah nonton filmnya? Sebelum filmnya dibuat, aku pernah membuktikan mitos tentang cerita di film itu. Ada seorang mahasiswi di kampusku bernama Devi. Cowok mana sih yang anggap Devi itu cowok biasa-biasa? Semua cowok berusaha mendekati Devi. Kaya, cantik, seksi, dan masa cowok seganteng aku gak bisa naklukin yang namanya Devi? Hai Dev, mau kemana? Pedong anterin yuk. Pedong, itu nama panggilanku. Singkatan dari Ferry Odong-Odong. Teman kampus memberiku panggilan ini karena aku suka bawa mobil kemana-mana bersama cewek-cewek cantik. Ya, seperti odong-odong mencari penumpang. Enggak gue jalan aja. Alah, jual mahal loh, Dav. Lihat aja nanti, suatu saat Devi bakalan bertekuk lutut di pangkuan Ferry. Pikirku licik. Sampai akhirnya aku bertemu temanku Bian. Dia anak yang paling mistis. Semua hal selalu disangkutin sama yang namanya klinik. Bian bilang kalau tali pocong bisa melet lawan jenis. Seriusan lo, Bi? Iya, Fer. Ya, setahu gue sih gitu. Malahan gue tahu kok dukun yang nyediain begituan. Kenapa? Lo mau bukti? Rasa penasaranku membuatku melakukan perjalanan ke sebuah tempat di Bandung. Tempat itu terletak di sebuah jalan di daerah Lembang. Sekitar 1 jam dari Bandung untuk menuju ke tempat itu. Ketika masuk, sudah terasa kalau ini adalah rumah seorang dukun. Rumahnya gubuk dan cuman dukun itu bersama istrinya yang ada di situ. Maaf, ada perlu apa anak muda? Dukun itu duduk sambil minum kopi dan merokok. Bian langsung menjawab, "Ini Ki,
Temen saya suka sama perempuan. Dan ya, Aki mungkin ngerti kan. Ya mau itu tuh Ki, tali-tali. Oh, baiklah. Sekarang kamu duduk di depan Aki anak muda. Siapa nama perempuannya? Akhirnya semuanya beres. Gak sampai satu malam Devi menyapa aku di BB. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Devi ngajak ketemuan di kosannya. Dan malam itu aku langsung nyamperin Devi yang nunggu di kosannya. Devi pun nampaknya sudah siap untuk pergi jalan-jalan. Setelah jalan, nonton, dan makan, aku antar Devi balik ke kosan. Dengan ujung obrolan, kalau besok paginya aku bakalan jemput Devi ke kampus. Besok paginya mobilku sudah parkir di kosan Devi. Tapi pas aku bertanya pada satpam di depan, katanya Neng Devi udah pergi. Dan di kamarnya udah gak ada siapa-siapa. Oh, udah pergi. Berarti udah pergi kampus kali ya. Devi, udah dipelet juga, masih aja jual mahal. Dan setibanya di kampus, aku langsung mencarinya. Tapi temannya bilang sudah 3 hari Devi gak masuk. Aku langsung nelfon Devi. Tapi ternyata mailbox. Sesuatu menimpa atap mobilku, lalu jatuh ke kap. Hah? Apaan tuh?
mendadak mati. Dan aku melihat di depanku sudah berdiri makhluk aneh dengan kain putih membungkus badannya dan mukanya sangat hitam lebam. Dia menatapku dengan matanya cuma putih semua. Lalu tiba-tiba dia menghilang. Aku tetap berusaha menyalakan mobilku, tapi kenapa mobilku tetap saja mati? Astaga. Ya Tuhan. Pocong itu sekarang sudah duduk di sebelahku sambil melihat aku yang panik berusaha menyalakan mesin mobilku. Ya Tuhan. Aku langsung memejamkan mataku. Tolong tali pocongnya dikembaliin. Suara itu jelas terdengar walaupun mataku masih tertutup. Kembaliin kemana? Dan tiba-tiba mobilku berhasil menyala. Dengan segera aku menginjak gas dan memajukan mobilku ke arah rumah Devi. Sesampainya di rumah Devi, akhirnya aku bisa bertemu dengan Devi. Dia sedang duduk di halaman rumah sambil menangis. Lalu aku langsung memeluknya. Aku sayang kamu, Dev. Memang cara aku itu salah, tapi aku beneran sayang sama kamu. Devi hanya menangis. Lalu aku peluk erat Devi. Dan apa ini? Ini pocong. Ternyata yang aku peluk bukanlah Devi, tapi ini pocong. Devi. Kemudian aku tidak sadarkan diri dan tidak ingat apa-apa lagi. Udara yang cukup dingin membangunkanku dan bau kembang. Aku terbangun dan di mana aku? Ya Tuhan, aku terbangun di atas kuburan. Sebuah kuburan bertuliskan Siti Anjarsari meninggal 3 Februari 2010. Dan ini berarti sekitar sebulan yang lalu. Halo? Kok diem sih lo? Lagi ngapain sih? Gue tahu nih. Pasti lo lagi tidur-tiduran di atas kasur empuk sama cewek ya? Dasar playboy. Yaudah Gi. Udah, gue mau mata-matiin Devi lagi. Oh iya. Waktu lo ke kosan Devi pagi-pagi, si Devi bilang, sorry dia lagi ke Bali sama cowok barunya. Kasian deh lo, panas kan lo. Udah, jangan mulu-mulu. Ntar gue tungguin di kampus ya. Yaudah, bye.